Hai sahabat-sahabat Indonesia hebat dan cerdas. Saya Ahtar dari kelas 4B SDN 3 Lembah, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya dan teman-teman saya akan mengunjungi industri kecil yang memproduksi tempe dan tahu. Yuk ikuti kami. Tapi Bapak, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan tentang usaha Bapak sebagai pembuat tempe dan tahu. Saya ingin bertanya bahwa bagaimana proses produk tempe dan tahu di industri ini? Oh, begini loh. Pertama kali itu kedelai direbus dulu. Habis direbus, baru di pabrik. Dicuci bersih, baru direndam. Direndam 1 malam tuh. Habis direndam, dicuci lagi. Cucinya 2 kali. Habis dicuci baru direbus lagi sampai mendidih. Kalau sudah direbus diangkat. Kalau sudah dingin dikasih ini raginya, ini ragi tempe, ini raginya. Jadi prosesnya itu 3 hari baru bisa dijual. Apa saja bahan-bahan yang ada pada tempe dan tahu? Pertama kali kedelai itu. Pertama kali Bapak membuka usaha ini, berapa modal yang Bapak keluarkan? Kalau modal itu pertama kali itu bikin itu permulaan itu ya cuman 10 liter, 5 liter itu pertama kali Pak. Lama-kelamaan meningkati, jadi sekarang ada lebih itu 50 kilo, 70 kilo. Terima kasih atas cerita. Perbedaan proses pembuatan tempe dan tahu. Oh, kalau tahu itu langsung kedelai direndam, habis direndam, kalau sudah itu membesar toh, dicuci, habis dicuci baru di pabrik halus, habis pabrik halus baru direbus. Kalau sudah mendidih baru disaring, pakai saring. Habis itu baru dikasih itu apanya tuh raginya. Bagaimana Bapak mengatur suhu dan kelembaban proses produksi? Oh, cuacanya. Kalau cuaca dingin itu agak Pak, agak lambat. Kalau cuaca panas begini ya dikasih ragi sedikit itu cepat jadi. Jika proses pembuatan tempe dan tahu gagal, apa yang Bapak lakukan? Kadang-kadang itu juga begitu ya. Kadang-kadang itu kalau masih bisa dipakai, diolah, itu dicuci lagi, cuci yang bersih loh. Habis dicuci baru direbus lagi, baru dikasih ini lagi. Nah, proses fermentasi tempe dilakukan. Habis dibungkus itu 2 hari baru jadi nih. 2 hari baru jadi, baru dipasarkan. Apa saja peralatan yang dipakai dalam proses produksi tahu dan tempe? Pertama kali tuh pakai itu dandang. Yang belum rebus tuh pakai dandang. Soalnya nggak ada tuh, pakai dandang. Terus pakai itu kayu. Apa saja strategi pemasaran yang Bapak lakukan untuk meningkatkan penjualan? Itu dipasarkan ke pasar-pasar toh. Baru itu ada yang itu pedagang ambil, ada yang dijual sendiri, begitu. Apa kendala atau masalah yang sudah dihadapi dalam usaha tempe ini? Itu kendalanya itu kalau cuaca agak mendung, itu kadang-kadang itu terlambat jadi lah. Kalau cuaca terang begini cepat jadi itu begini,
umpamanya dulu itu berapa kilo, jadi agak-agak dikurangi gitulah, supaya biar semuanya ya makan gitu. Bagaimanakah Bapak memastikan kesehatan dan keamanan tempe dan tahu? Pertama kali 1 kali bersih, 2 kali yang rebus bisa masak lah, supayanya biar matang gitu. Berapakah waktu dibutuhkan untuk membuat tempe dan tahu? Ya, mulai itu subuh bangun ngerebus kedelai, habis rebus baru itu dikasih dingin begitu, baru dikasih obatnya, baru dicampur biar merata. Kalau nggak merata kan jadinya nggak bagus juga. Habis itu dibungkus sampai jam 12, jam 1 baru selesai. Apa saja prosedur yang digunakan untuk menghindari kontaminasi? Tiap kerja itu harus sesudahnya baru dicuci semua itu supaya jamurnya biar kelihatan bersih, putih gitu. Berapa pengeluaran Bapak dalam 1 bulan? Kira-kira itu 1 juta lah. Ya, setiap mulai ya. Berapa penghasilan 1 hari dan 1 bulan? 100 kotor gitu. Apakah pernah jualannya tidak laku semua dan diapakan jika tidak laku? Gitu pernah juga begitu deh. Kalau tidak laku paling-paling cuma dibuang saja Pak, buang. Soalnya nggak bisa dipakai lah, nggak bisa konsumsi lagi. Jadi cuma dikasih tempat karung baru dibuangin. Apakah Bapak punya karyawan? Yeah. Apakah Bapak punya karyawan? Oh, nggak ada deh, cuma anak-anak saja ya. Apakah Bapak sering dibantu oleh Rasid? Apakah Bapak sering dibantu Rasid? Ya, kadang-kadang deh, kadang-kadang bantu, kadang-kadang ya main saja. Ya. Dan apakah sering minta uang jajan? Kalau itu hari-hari deh, hari-hari. Apa saja rencana pengembangan industri di masa depan? Pengembangan itu kalau bisa ya dilibatkan sama anak-anak lah. Mungkin itu yang menggantikan itu, yang meneruskan itu saya punya anak-anak. Soalnya Bapak sudah tua gitu. Kenapa Bapak memikirkan untuk membuka usaha tempe dan tahu ini? Soalnya buat buat kehidupan lah. Abe, Pak, Ya. di pasar apa saja tempenya dijual? Maksudnya tempenya dijual bagaimana? Di pasar apa tempe Oh, dijual? di pasar sentral, Loloe. Itu namanya pemasaran. Pemasaran tuh nah. Terus apalagi? Berapa harga kedelai jika dibeli segini? Oh, per kilo kena 9.500 per kilo. Dan apa kegunaan kayu ini? Kegunaannya untuk merebus kedelai. Kapan usaha tempe ini dibuat? Kapan? Kapan mulai begitu? Oh, kapan mulai? Maksudnya Mulai bikin tempe. Mulai tahun berapa? 1000. Mulai bikin tempe tahun berapa? Tahun 78 dah? 78 mulai ya. Kira-kira keuntungannya ini, usaha ini bisa beli mobil mewah? Belum bisa deh. Maksudnya keuntungannya. Gitu kan. Belum beli nak. Belum beli. Ada uang Baru. beli. Apakah Bapak pernah berpikir untuk membuka usaha lain? Sampingannya cuma tuh, bumbu pecel. Itu toge itu tambahannya itu deh, tambahannya itu. Mungkin maksudnya ini Selain usaha tempe tahu ya. bisa diarahkan jual bahan materi. Terima kasih sudah meluangkan waktu Mbah untuk kami dan Ya. semoga keluarga Mbah cepat beli mobil. Amin. Sehat selalu, Ya, alhamdulillah. dilancarkan usahanya. Amin. Ya, terima kasih. Ya.
saya adalah memproduksi tempe yang lezat dan bergizi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang melakukan wawancara ini. Saya dapat memperoleh pengalaman yang berharga tentang bagaimana industri kecil tempe ini beroperasi. Saya sangat senang melakukan wawancara ini. Saya dapat memperoleh pengalaman yang tidak terlupakan tentang bagaimana industri kecil tempe ini beroperasi dan memproduksi tempe yang berkualitas. Wawancara dan kunjungan ini sangat membantu saya memahami proses produksi dan pentingnya kontrol kualitas dalam menjalankan bisnis. Mimpi saya adalah menjadi pengusaha tempe yang sukses dan terpercaya. Kunjungan dan wawancara ini sangat membantu saya meningkatkan kemampuan analisis saya. Saya dapat belajar tentang bagaimana menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari wawancara. Saya ingin membangun bisnis tempe yang berkualitas dan berkelanjutan. Saya dapat belajar tentang pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan bisnis. Saya juga dapat mempraktekkan kemampuan berkomunikasi dalam situasi yang nyata.